وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan sedekah yang kita niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhumah nenek, almarhum kakek mengalir pahalanya, kubur mereka menjadi salah satu dari taman-taman surga. Amin. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Karena di jazirah Arab kering kerontang, pasir, gurun Sahara, sulit mendapatkan air. Tapi kita di Nusantara, di Indonesia, di Sumatera, di Madura, air rasanya sudah banyak sekali, bahkan melimpah ruah jadi banjir bandang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari malapetaka, bencana, mara bahaya. Masya Allah, kotak berdatangan. Adik-adik santri bawa kotak, bawa langsung ke ibu-ibu, karena mereka yang pegang uang. Bapak-bapak megang uang juga, cuman nggak terlalu banyak. Tapi yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang nggak bawa uang, masukkan kartu kredit. Yang nggak punya kartu, gelang, cincin, anting, masukkan semuanya. Setuju? Yang bilang setuju bapak-bapaknya. Bencar kalau boleh. Bencar kalau boleh. Oke, seandainya ibu punya gelang, alhamdulillah. Punya rantai, alhamdulillah. Punya cincin, alhamdulillah. Punya gelang kaki, alhamdulillah. Meninggal, habis semua diambil suaminya. Masya Allah, kenapa tiba-tiba jantung saya jadi nggak normal melihat kotak-kotak ini? Ada manusia ketika lagi dengar pengajian hatinya tenang, tapi begitu melihat kotak lewat mulai jantungnya. Sebelum tadi tenang jantungnya, begitu kotak mulai mendekat, nampaknya ini senjata makan tuan. Kotaknya datang juga ke Ustadz Somad. Masya Allah, untung dompet Ustadz Somad tinggal di mobil. Sebentar ya. Masya Allah, sudah disiapkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita. Tunggu sebentar, masih ada di balik. Saya memang pakai sarung, tapi ada celana panjang di dalam. Takut saya waktu jamaahnya ramai, ditariknya kain saya copot. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, itu yang akan kita petik hasilnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adik penghafal Quran, kalau mereka meninggal dunia, Quran akan menolong mereka. Al-mahiru bil Quran, mereka yang mahir baca Quran, ngafal Quran, mengajar Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat nanti di akhirat. Amin. Pandang kanan malaikat, lihat kiri malaikat, tengok depan malaikat. Kenapa aku bisa bersama malaikat? Ini adik-adik ini nanti heran, kenapa bisa bersama malaikat? Karena mereka adalah para penghafal Quran. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak santri, kita tidak ustaz, ingin mendapatkan pahala penghafal Quran, maka bersedekahlah untuk para penghafal Quran. Saya tidak kiai ustaz, saya tidak ulama ustaz, saya bukan ustaz, saya manusia biasa ustaz. Bersedekahlah untuk anak yatim, fakir, miskin. Mereka adik-adik penghafal Quran, mereka akan dekat nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Quran? Aku Quranmu, aku yang memberi syafaat kepadamu. Al-Quran akan datang syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Quran akan datang, suami lari dari istri, anak lari dari orang tua, tapi Al-Quran datang menolong adik-adik penghafal Quran. Begitulah hebatnya mereka. Lalu kita yang menolong kita siapa? Insya Allah sodakoh kita malam ini akan datang menolong kita nanti di akhirat, insya Allah. Amin. Amin. Ada yang nyumbang 100 juta, datang uang 100 juta, aku 100 juta yang kau sedekahkan dulu. Ada yang ngundang, yang datang ngasih 100.000, datang uang 100.000, aku sedekahmu yang dulu kau berikan. Ada yang ngasih 2.000, datang uang 2.000, akulah yang dulu. WC aja sekarang udah 3.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lakukan semua malam ini untuk mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridha Allah semua yang kita cari, insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dengan bersolawat kita bisa juga menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mator sekelangkong. Saya yang bisa cuman saya mator sekelangkong sama lagi ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ke? Ngiring. Nah, itu yang betul. Kalau ngiring, miring. Terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Biasanya kalau air minum udah datang itu waktu udah hampir habis. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang udah jam 10:30. Ustaz Somad di mana-mana tausiah dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. 600 ml. Tapi di Darul Hufaz agak beda karena airnya dibawakan kiai. Masya Allah, tabarakallah. Nambah 3 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika kita mati menghadap Allah akan dibacakan Al-Quran. Sekarang orang kalau ada anaknya pandai nyanyi bangga, ini anak saya Pak Ustaz nyanyinya amazing. Kalau ada anaknya yang pandai main gitar, main keyboard, main piano, ini Ustaz juara. Tapi kalau ada anaknya pandai ngaji, dia cuek-cuek biasa-biasa aja. Padahal kalau dia mati, apakah ada kita yang mau waktu mati anaknya nyanyi? Saya nggak mau. Saya kalau mati anak saya nyanyi, mama, nggak mau saya. Saya mau anak saya Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, doakan supaya anak-anak saya membacakan saya Al-Quran. Orang mati jangan bacakan Al-Quran, nggak ada gunanya. Kalau nanti ada orang yang ngomong begitu, orang mati jangan bacakan Quran, nggak ada gunanya. Terus sholat jenazah kamu baca apa, Beb? Allah usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardal kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis takbiratul habis takbir pertama baca apa? Fatihah. Fatihah itu ayat Quran apa enggak? Ayat Quran. Jadi kalau ayat Quran enggak berguna untuk mayat, gimana? Allahu Akbar. Mohon maaf ya, aku enggak baca Fatihah karena enggak ada gunanya untukmu. Kalau Al-Fatihah enggak dibaca, enggak sah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Itu salah satu dalil bahwa Al-Fatihah dibacakan sampai kepada orang yang meninggal. Untuk semua para masyayikh-masyayikhina, untuk guru-guru kita, untuk almarhumah ibu kita, almarhum ayah yang sudah mendahului kita, semuanya syai'un lillahi wa lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampaikah bacaan kita tadi kepada orang meninggal? Yakin? Yakin. Pernah ke sana? Emang ada laporannya? Seperti kiriman SMS Anda sudah terkirim. Memang seperti email Yahoo, your letter has been sent. Enggak ada laporannya. Terus tahu dari mana? Ini sam'iyat, ini ghaibiyat. Ini adalah perkara yang gaib disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak diterima kalau tidak percaya kepada yang gaib. Mana dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga. Pertama, percaya dulu kepada yang gaib. Yang kedua, baru menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Amal badan, sholat, amal harta, zakat, enggak ada maknanya kalau tidak ada amal hati, percaya kepada yang gaib. Pahala Al-Quran gaib. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf karena satu huruf. Makanya yang baru belajar baca Quran, Ustaz saya ini orangnya baru baca Quran, macet-macet, nggak lancar. Malah nggak lancar itu yang hurufnya banyak. Kalau lancar hurufnya dikit. Alam nashrah laka sadrak. Dikit hurufnya, tapi kalau nggak lancar, alam nashrah laka. Jadi kalau ada di antara kita, kalau di Pulau Madura, di Pamekasan, di Darul Ufas, insya Allah selesai. Tapi video Ustaz Somad malam ini kan tidak hanya ditonton oleh saudara saya yang ada di Pulau Madura, di mana berada, di perantauan. Dia baca Qurannya masih belum lancar. Malam ini dia tonton. Ustaz Somad dari mana kami tahu ini acara di Darul Ufas? Yang acara di Darul Ufas itu lihat videonya. Tapi Ustaz Somad di mana-mana kan sama, pakai peci hitam, baju putih, peci hitam, baju putih. Di Darul Ufas beda. Apa bedanya? Pakai sarung. Di Darul Ufas beda. Apa bedanya? Ada sorban cap Darul Ufas. Nanti pas lihat gambar, ini videonya di Darul Ufas ini. Tahu dari mana? Ustaz Somad pakai sarung dan pakai sorban. Itu ciri khasnya. Videonya di mana? Hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran 30 juz kullahu semuanya, kana hasanan, maka itu yang paling bagus. Adik-adik yang khatam Quran, adik-adik yang khatam Quran, bacakan Quran 30 juz, kirimkan ke almarhum kiai, almarhum ayah, almarhumah ibu. Kata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau mereka khatamkan Quran sekhatam 30 juz, kana hasanan, itu yang paling bagus, the best. Kalau tidak bisa khatam 30 juz, bacalah seperti sekhatam Quran 3 kali Al-Fatihah. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia dibaca 3 kali kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, seperti sekhatam Quran. Enggak sanggup juga jurus yang terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak sanggup juga. Dekat laut kan? Tadi kami lewat pantai, kami lihat, oh ini pantai, kata Kiai, ini pantai ini Ustaz Somad, pantai utara. Ini kalau lepas dari pantai ini kita bisa tembus ke Kalimantan Barat di atas.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang sanggup khatam Quran, khatamkan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya. Nggak sanggup sekhatam Quran, Al-Fatihah, Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Binnas sekali. Nggak sanggup, Al-Fatihah seperti yang tadi kita lakukan. Al-Fatihah nggak juga sanggup, pergi ke pantai. Ngapain Pak Ustaz? Nyemplung. Apalagi yang kita balaskan untuk almarhum almarhumah, orang-orang yang baik kepada kita. Maka jangan lagi kita pertentangkan. Jadi kalau ada orang yang datang nantang Ustaz Somad, apa itu baca-baca Yasin, baca Al-Fatihah, nggak sampai. Saya orang yang nggak mau ngelawan. Saya cuma nanya, nama lengkapnya Pak? Nggak sampai. Nama lengkapnya Bu? Untuk apa? Nanti kalau mati saya kirim. Tolong nama lengkap saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa beruntungnya ibu-ibu yang mengandung anak. Anaknya penghafal Quran, dia meninggal. Anaknya satu hari baca 2 juz, sebulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam, mengalir pahalanya. Taman kuburnya seperti bunga-bunga yang mekar malam ini. Bangun melihat kubur yang indah. Begitulah ibu yang mengandung anak penghafal Quran. Ibu-ibu, kalian perempuan yang beruntung karena anak kalian mengirimkan bacaan Quran. Dunia kalian bahagia, akhirat kalian mendapat mahkota dari cahaya, dan kalian mendapatkan syafaat insyaallah. Amin. Amin. Tapi anak saya nggak ada di dalam Pak Ustadz. Insyaallah. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Mudah-mudahan bi barakatil Quran yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Saya belum punya anak Pak Ustadz. Umur kamu udah berapa? 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustadz. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik-baik insyaallah. Amin. Makanya habis baca Al-Fatihah, orang selalu bertawassul kepada Allah. Mengapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah wasilah. Wasilah amal soleh yang paling mustajab adalah khatam Quran. Wa kana Anas bin Malik idza khatimal Quran. Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anaknya dan istrinya, mereka membaca doa khatam Quran. Adik-adik yang ada di pesantren Darul Hufaz, kalau nanti pas acara khataman Quran, jangan lupa kirimkan doa untuk Ustadz Somad ya. Insyaallah. Doanya Pak Ustadz nggak banyak-banyak, satu aja. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Amin. Kalau saya tambah doa supaya gemuk dikit boleh juga. Kenapa? Karena tidak ada makna ibadah kalau tidak mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang selalu kita ucapkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il. Dan di antara orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah para penghafal Quran, karena otaknya tidak pernah berhenti mengulang hafalan Quran, karena dalam hatinya, jantungnya Al-Quran, darahnya mengalir memikirkan Al-Quran. Mereka tidak pernah memikirkan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Yang mereka pikirkan adalah ayat-ayat pojok-pojok hafal mereka takut hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak sudah penghafal Quran, jaga kehormatan mereka, jangan kasih mereka makan haram, jangan kotori otak, jantung, hati mereka, karena mereka anak yang baik. Salah bukan pada anaknya, tapi orang tua. Setetes darah haram dari sepiring nasi yang haram masuk ke dalam jantungnya, dari jantung menyembur naik ke otak. Gara-gara setetes yang haram, tertutup pintu hatinya, tertutup otaknya, susah dia menghafal. Orang tua sayang kepada anak, jangan kasih anak makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat. Kenapa thayyibat? Yang baik-baik. Karena makanan haram akan menjadi kegelapan. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik, rana ala qulubihim. Satu titik dalam hati, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik.
lama-lama hatinya menjadi hitam, lama-lama otaknya menjadi gelap, susah dia mengingat, payah dia menghafal. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang sulitnya, susahnya, kacaunya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat wahai muridku, wahai anakku. Bi annal ilma nurun, karena ilmu ini adalah cahaya, Al-Quran ini adalah cahaya. La yuhdalil asi, tidak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Kalian membaca Al-Quran, kalian mesti mengamalkan Quran. Malam ini berkumpul banyak orang-orang mulia, tapi siapa yang paling mulia? Khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi yang paling mulia malam ini bukan Abdul Somad yang berdiri dengan mikrofon, dengan gambar yang dipajang, tapi yang paling mulia adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran. Mereka tidak tampil di depan, mereka tidak tausiah tabligh akbar, namanya tidak disebutkan, tapi mereka mulia di hadapan Allah. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, viral di bumi, tapi malaikat di langit tidak ada yang mengenalnya. Tapi adik-adik, anak-anak, para kiai, para alim, para ulama yang mengajarkan, menghafalkan Al-Quran, mereka tidak viral, mereka tak dikenal penduduk bumi, tapi malaikat di langit selalu mendoakan, menantikan, menunggu mereka. Inilah yang kita inginkan. Tak ada maknanya dunia ini hanya sekedar menunggu panas terik. Istawalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rimbun sementara matahari redup. Ketika matahari redup tenggelam, kita pun akan berlalu. Dulu mengisi dunia ini nenek moyang kita, meninggal mereka, datang bapak ibu kita, meninggal mereka, datang kita. Kita pun tak lama lagi akan berlalu. Anak cucu kita, anak kita berlalu, cucu kita, sampai hari kiamat. Yang kekal abadi siapa? Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dengan kitabnya Jalalain bersama Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli. Namanya kekal abadi karena Al-Quran. Berapa banyak raja-raja, orang kaya mati tidak dikenal dalam sejarah. Yang dikenal siapa? Tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim. Namanya abadi karena Al-Quran. Berapa banyak pemikir cerdas hilang, zaman berganti, musim berubah. Yang dikenal siapa? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, sampai hari ini ditetapkan sebagai tafsir tertua yang dicetak sampai zaman milenial. Orang boleh kaya, hartanya hilang, miskin, melarat, terlupakan dalam sejarah, tapi yang dikenang siapa? Dia adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsir Al-Kabir, Mafatih Al-Ghaib. Begitulah rupanya. Berapa banyak orang di Nusantara, di Indonesia meninggal, dilupakan sejarah. Yang dikenal siapa? Marah Labid fi Kasfi Ma'anil Quranil Majid, dikenal dengan nama Sayyid Ulama'il Hijaz. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran menjadi inspirasi. Al-Quran membuat orang abadi. Bersama dengan Quran berarti mengabadikan diri dalam amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karamah, kemuliaan, sir daripada Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati Abdul Somad, mohon maaf. Maukah Bapak Ibu para kiai memaafkan kesilapan-kesilapan Ustaz Abdul Somad? Di akhir majelis saya tutup dengan sebaik pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.